tidak menyia-nyiakan mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer. Misalnya 100.000, 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA. WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim, tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata sodakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar LC, komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas yang tak dapat disebutkan satu persatu. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yadullah ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Jadi tidak bisa sendirian. Sejak dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat perjuangan Islam, tidak ada itu orang berjuang sendirian, berjamaah semuanya. Nabi Musa alaihi salam, kata Allah dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Padahal biasanya berdoa itu sendiri. Kenapa disebut bunyi kalimatnya kuma? Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang berdoa satu Nabi Musa, tapi di belakangnya ada yang mengaminkan, Nabi Harun. Maka ketika orang mengatakan amin, yang mengaminkan itu pun juga dianggap sedang berdoa. Salah satu dasar mengapa orang doa berjamaah, termasuk dalam acara kita nanti saya berdoa, Bapak Ibu komunitas mengaminkan, pengurus
maka berdoa pun berjamaah. Dan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi surahli sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan simpulan ikatan di lidahku biar bicaraku jelas lepas, waj'alli waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong dari keluargaku, Harun akhi. Boleh berdoa kepada Allah menyebut orang dan statusnya. Ya Allah, tolonglah dakwah kami di Pekanbaru Riau supaya tersebar bantuan, supaya dapatlah kami selamat dari anak yatim fakir miskin, tidak menyia-nyiakan mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberikan semangat untuk menyantuni fakir miskin. Tak bisa sendirian. YTWU tidak bisa sendirian. Di YTWU itu sendiri pun tidak hanya ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada tim IT media, ada pengurus, ada pembina, ada pengawas, lalu kemudian komunitas-komunitas yang lebih besar. Maka alhamdulillah sampailah dari mulai Juni 2020 sampai sekarang 2021 berakhir, masuk nanti insyaallah 2022. Mudah-mudahan kerjasama kita yang baik ini terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa yuhyil mauta biiznillah. Bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi untuk menegakkan agama Allah tak bisa sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, Hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Muhammad SAW bisa saja ditolong Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Kiraman, Katibin, Malik, Ridwan. Bisa. Tapi Allah tidak mau perjuangan ini hanya satu sosok saja, maka dia ditemani oleh manusia. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, yang datang dari Makkah Muhajirin, yang berada di Madinah Ansor. Jadi apa yang kita lakukan berkomunitas-komunitas ini merupakan kerjasama yang baik. Terus kita bina, terus kita lanjutkan. Tentu ada pasang surut, kadang meningkat, kadang turun. Saya dapat laporan Ustaz Somad, hubungan kita tetap baik dengan komunitas hamba Allah, dengan komunitas Ummu Aisyah, alhamdulillah. Cuman bulan ini komunitas hamba Allah menurun Pak Ustaz. Kenapa imannya turun? Tidak berpindah ke ambulan. Jadi semangat ke beras, berpindah ke ambulan. 120 sekian juta untuk ambulan, barangnya insya Allah siap. Mudah-mudahan tidak lagi ada orang Pekanbaru yang mati di tengah jalan hanya karena tidak ada ambulan, tertolong dengan YTWU insya Allah. Dan ada kontribusi di dalamnya komunitas hamba Allah. Ke depan kita mau setiap komunitas-komunitas kalau dia terkendala untuk mengumpulkan beras, selama ini mendistribusikan, distributor beras, dia membagi-bagikan beras. Padahal sebetulnya kalau ada orang membagi itu dah luar biasa, tapi kita mau meningkat lagi. Kira-kira apa kendalanya? Tinggal sampaikan aja. Kalau segan langsung ke saya dengan Ustaz Allah. Ustaz Somad, kami bisa mengumpulkan beras baik dalam bentuk beras maupun dalam bentuk uang cash, tapi dengan cara Ustaz buatkan videonya, nama komunitas kami ini, tak masalah, karena tidak mesti kita pertemuan, walaupun bertemu kita sebulan cuma sekali. Hanya pada
hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu pekan kedua. Lain itu kita tak ada jumpa, bergerak di lini lintas di tempatnya masing-masing. Tapi untuk video, maka berapa banyak? Cobalah tengok di Instagram, di Facebook, di grup-grup WhatsApp, berapa banyak saya support pondok pesantren, produk dari mulai gula merah, madu, kelapa, sampai kerupuk, semuanya. Jadi kalau komunitas-komunitas mengatakan, buatkan kami video Pak Ustadz, supaya masyarakat di RT kami, di RW kami, di kampung kami, di kecamatan kami, di komunitas kantor kami percaya bahwa kami ini kerjasama dengan YTWU. Saya punya grup-grup WhatsApp. Kalau Ustadz buatkan video, maka kami bisa mengumpulkan beras. Insya Allah kita buatkan. Lalu kemudian berawal dari person-person, satu orang meningkat menjadi beberapa orang komunitas. Lalu kemudian komunitas-komunitas berkumpul. Oh, kalau begitu ngapain kita ke YTWU? Bagus kami kelola sendiri. Betul. Kalau komunitas hamba Allah dengan egonya, mereka bisa menyerahkan beras sendiri, mereka bisa mengumpulkan duit untuk ambulan sendiri, mereka bisa membuat santunan tahfiz Quran sendiri. Ummu Aisyah juga begitu. Tapi ini ceritanya kan kita berjamaah, ada keberkahan jamaah. Begitu juga antar jamaahnya nanti muncul egonya. Oh, kalau begitu tidak perlu beramai-ramai jamaah, saya sendiri pun bisa juga Pak Ustadz. Bisa, siapa bilang tak bisa? Tapi cerita kita adalah bagaimana kita beramal ini berjamaah. Ritual berjamaah sudah. Yang saya maksud ritual berjamaah adalah ibadah mahdhah. Salat berjamaah, zikir beramai-ramai berjamaah, baca Quran berjamaah, yasinan, i'tikaf berjamaah. Itu ritual berjamaah. Banyak orang ritual berjamaah mampu, tapi untuk beramal berjamaah tak sanggup. Kita mau dua-dua. Ritual berjamaah insya Allah sudah. Sholat jamaah, puasa berjamaah, buka bersama berjamaah, i'tikaf berjamaah, baca Quran berjamaah, sudah. Sekarang kita mau beramal sosial berjamaah. Walaupun sebenarnya kita sendiri mampu. Kalau mau melihat bagaimana barokah berjamaah itu lebih besar. Dulu Ustaz Arnob sendirian jalan, Ustaz Hanafi sendirian jalan, Ustaz Zulhenri Rais sendirian jalan, Ustaz Tatang sendirian jalan. Lalu kemudian ketika kita berjamaah, luar biasa. Nama jamaahnya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ternyata begitu Yayasan Tabung Wakaf Umat terbentuk, datang lagi jamaah-jamaah. Ini sebenarnya yang mau kita inginkan. Sehingga umat ini menjadi besar karena jamaah. Apa manfaatnya amal berjamaah dengan amal sendirian? Amal berjamaah lebih selamat dari riya. Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata itu pondok pesantren saya. Tak bisa. Tak bisa orang menunjuk Nurul Azhar itu mengatakan saya. Tidak. Karena di dalamnya adalah kita. Kaminya lebih besar. Ana saya. Ananiyah. Keegoan. Kesayaan. Keakuan. Keangkuhan. Egoisme. Tapi begitu berjamaah tak bisa. Tidak ada satupun yang bisa mengatakan tanah itu dapat karena saya, bangunan itu karena aku. Tak bisa. Itulah sesungguhnya yang diingin. Yang boleh mengatakan aku dan saya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia esa, tunggal, sendirian, tak berbilang. Itu pun Allah juga selalu mengedepankan kami. Ketika bercerita tentang menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Kami itu kan ramai banyak, padahal Allah sendiri. Mengapa digunakan kata kami? Allah ingin mengatakan penghafal Quran itu juga ikut bersama Allah. Penghafal Quran, orang-orang yang mewakafkan tanahnya, orang-orang yang memasukkan anaknya ke sekolah agama, maka kami, kata Allah. Walaupun Allah bisa sendirian. Jadi kalau Allah yang maha kuasa saja mau menyertakan orang-orang bersama dirinya, maka mengapa manusia yang tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya, justru yang bangkit adalah ego kesendiriannya.
Maka ini semua beramal berjamaah ini berat. Dari apa yang kita lakukan selama setahun setengah ini, dari mulai 6 Juni 2020, ini sudah masuk 2021 November 2022, nanti ulang tahun kedua tahun, kita sedang ingin menunjukkan inilah dia namanya amal jama'i, amal berjamaah, supaya anak-anak cucu kita jangan nanti ketika dia membaca hadis dalam Islam itu ada namanya amal berjamaah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah turun kalau berjamaah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah, iyakum wal furqah, janganlah kamu berpecah belah. Mana buktinya? Kita mau menunjukkan nih, kalau kita berjamaah bisa muncul sesuatu yang luar biasa. Tapi tentu ada unek-unek di kepala, ada ide-ide yang tak tersalurkan. Segan menyampaikannya ke Ustadz Tatang, sampaikan ke saya. Segan ke saya, ke Ustadz Alnov. Siapapun yang kira-kira linknya mudah, sampaikanlah. Apa saja ide-ide, bagaimana supaya beras lebih banyak, supaya semen lebih banyak, supaya duit lebih banyak, dan tidak untuk pribadi kita, bukan untuk kesayaan lagi, bukan untuk anak saya, rumah saya, pondok saya. Kita tak bicara begitu, tapi lebih pada kita. Jadi kalau duit ini banyak, tentu tahun 2022 kita bisa menerima anak-anak yatim, fakir, miskin, du'afa, tahfiz Quran gratis lebih banyak. Gedungnya tentu bisa lebih besar, lebih bagus, Islamnya bangga. Kita mau menunjukkan ini loh yang namanya wakaf itu. Jangan sampai nanti orang berkata ada dalam Islam nama ajarannya wakaf, hadisnya wakaf ada, ayat Qur'annya ada, tapi wakaf itu sudah tak ada lagi, sudah punah. Kita mau menunjukkan ajaran Islam tidak tertulis di atas kertas saja, bukan hanya menjadi buku, bukan hanya sekedar di tepi bibir, di ujung lidah waktu pengajian tablik akbar, tapi dia dalam bentuk amal yang nyata. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, komunitas-komunitas, lintas komunitas, itu semua adalah untuk menghilangkan keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Ngapainlah kita bersama-sama Pak Ustadz? Kalau kita bisa sendirian mewujudkan ini, ngapain mesti bersama? Untuk menghilangkan riya dan sum'ah. Karena kalau tidak nanti manusia ini ada kenikmatan-kenikmatan. Yang saya maksud dengan kenikmatan, kenikmatan makan sudah, kenikmatan minum sudah, kenikmatan popularitas, kenikmatan hubbus syuhrah, suka dipuji, suka dimula, disanjung-sanjung orang. Nah, itu juga adalah penyakit-penyakit jiwa. Penyakit-penyakit jiwa ini bisa dihilangkan, ditekan, diminimalisir dengan amal berjamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan ke saya, pergi saya ceramah ke Kalimantan, ke Sulawesi, Ustadz Somad, kami tonton di iklan-iklan Instagram, katanya Ustadz mendirikan pondok pesantren bisa 1 tahun mengumpulkan sekian miliar. Oh, bukan saya, itu adalah kami. Kita mesti berbesar diri, berbesar jiwa untuk mengatakan bahwa ini adalah kami. Ketika kita sanggup mengatakan itu, kita sudah mengalahkan satu dari keegoan diri kita. Sebelum berhijrah, yang ditekan ini bagaimana berhenti narkoba, berhenti pacaran, berhenti zina, berhenti pakai sabu-sabu, berhenti ghibah, berhenti bicara aib orang lain. Sudah terkalahkan itu semua sudah. Bagaimana lagi untuk menekan keinginan-keinginan setelah dalam lingkungan orang baik? Sebelum dalam lingkungan orang baik, kata setan, jangan kau tobat, jangan kumpul sama orang baik, jangan berkawan sama orang baik. La'atiyannahum min baini aydihim, setan akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Alladzi waswisu fi sudurin nas, berbisik-bisik di hati manusia, dari hati, dari jantungnya sampai ke otak. Otak berkata-kata, dari otak ke telinga, ke tangan, ke kaki. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah, alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun, berasnya jalan, bangunan berjalan. Kita tinggal menunjukkan kepada umat di Pekanbaru dimanapun berada, kita mau mewujudkan dari bicara, dari mimbar, dari taklim,
dari buku ke alam nyata. Ini sebenarnya yang kita lakukan sekarang. Karena kalau ceramah udah lama, tidak terhitung lagi masjid-masjid, surau, langgar, musola. Habis kita sapu semua puluhan tahun. Dari mulai Pekanbaru, ke Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, Indragiri Hilir, Tembilahan, masuk ke pulau-pulau. Kalau sekedar untuk teori sudah. Jadi apa kita lakukan ini adalah prakteknya di alam nyata. Sehingga nanti anak-anak kita, umat Islam Riau masa depan, mereka melihat secara nyata. Oh, ini yang dibangun di Bagan Benio karena jamaah. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke Bagan Benio? Bagaimana beras dari Pekanbaru bisa sampai ke suku Talang Mama? Sudah setahun setengah tak putus sampai sekarang. Itu kan sesuatu yang luar biasa, dan kita bisa mengalahkan keegoan, kesombongan diri kita. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi, minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Dari jihad yang kecil berdarah-darah perang kepada jihad yang besar, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan, melawan kemauan-kemauan. Dikalahkan itu semua, dihilangkan, yang dimunculkan adalah kaminya, bukan sayanya. Mudah-mudahan dalam jihad ini, sampai kapanlah kita melakukan ini Pak Ustadz? Sampai kematian datang, lalu kemudian kita kembali menghadap Allah SWT dengan jiwa yang suci, yang bersih. Karena yang diundang, yang dipanggil Allah hanya yang suci saja. Yang tak suci tak dipanggil Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh, wahai jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki, baliklah kepada Allah. Pulang, ini bukan tempatmu. Dunia ini hanya tempat singgah saja. Irji'i ila rabbiki, baliklah kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha. Ridha mengalahkan hawa nafsu, ridha hanya mencari ridha Allah. Radiyatan mardiyah, dan diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Tak ada dalam Quran dikatakan masuklah engkau ke surga, enggak. Tapi dikatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Lagi-lagi berjamaah. Beramal di dunianya berjamaah. Setelah bersih badan, bersih mulut, bersih telinga, bersih mata, bersih pikiran, bersih hati. Ada yang sudah bersih jamaah, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan mereka ini. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa masuk dalam jannati kalau tidak masuk dalam golongan ibadi. Ibadi artinya jamaah. Makanya dalam Quran dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati, mereka digiring masuk ke dalam surga zumara, berjamaah-jamaah, berkelompok-kelompok, berkomunitas-komunitas. Masuk dari kekafiran ke Islam, dari kemunafikan ke Islam, dari mabuk sakau zina ke Islam, berkelompok-kelompok. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berkelompok-kelompok. Setelah dia berkelompok-kelompok dalam Islam, nanti masuk ke surganya pun juga berkelompok-kelompok. Ilal jannati zumara, berkelompok-kelompok. Tapi bukan kelompok yang saling membanggakan dirinya, bukan kelompok yang menginjak satu menaikkan di atas, enggak. Tapi kelompok yang saling memuji. Gara-gara kalianlah kami bisa bekerja sama. Gara-gara kalianlah kami menjadi bersemangat. Gara-gara kalianlah kami tahu bahwa ini kebaikan. Al-akhilla, orang-orang yang berkawan, berteman, bersahabat, ba'duhum li ba'din adu. Hari ini orang yang berteman dulu bermusuh-musuhan. Illal muttaqun, kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja keluhan, karena kalau tidak disampaikan keluhan ini menjadi api dalam sekam, menjadi duri dalam daging, merusak hubungan baik kita. Sampaikan. Bisa langsung, tak bisa langsung, tuliskan di kertas. Saya ada ide Pak Ustadz, bagaimana kalau pengumpulan ini kita lakukan begini-begini. Ustadz selama ini hanya membagi saja. Bagaimana kalau hari Jumat dan Sabtu itu Ustadz ikut juga datang ke komunitas kami supaya mereka yakin. Ustadz datang ke kantor kami, karena di kantor kami ada, itu ide yang tak terpikirkan oleh saya. Banyak hal yang terucapkan oleh saya, tapi banyak juga yang tidak terbersit di pikiran saya, tak terlintas di hati saya. Dengan segala keterbatasan saya dan kami
para asatiz di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, komunitas-komunitas, mudah-mudahan hubungan kita ini hubungan baik. Selama kita berada di frekuensi yang sama, mencari ridha Allah, menyelamatkan anak yatim, fakir, miskin dan duafa, menyebarkan Al-Quran, kita bisa bekerja sama. Tapi kalau sudah di dalamnya ada kepentingan, ada hasad, ada dengki, ada dendam kesumat, ada rasa curiga, ada pengkhianatan, ada sifat munafik, kita akan terpisah dengan sendirinya, tereliminasi. Karena seleksi kita bukan seleksi fit and proper test, menghadirkan para profesor dan pakar. Seleksi kita adalah seleksi Allah. Seleksi kita bukan seleksi alam. Covid salah satu seleksi alam. Yang kena mati, yang kena sehat, yang kuat imunnya selamat. Kata orang seleksi alam, kata orang bencana alam, seolah-olah dia tak bertuhan. Ini adalah seleksi Allah menggunakan alam. Jadi mungkin dari awal, karena saya tak punya datanya, berapa yang ikut dari awal, berapa yang support dari awal, berapa yang hilang, berapa yang ketemu di tengah jalan. Itu salah satu kekurangan kita. Jadi memang kita perlu data yang valid. Berapa grup WhatsApp, berapa orang yang ada, berapa orangnya sudah tak ada, berapa nomornya yang masih aktif, berapa alamatnya. Data ini amat sangat penting. Supaya apa? Seberapa banyak kita membuka buku Yasin, kelihatan wajahnya, gambarnya, ketika ditanya, mana Bapak Bulan? Udah meninggal tahun lalu Pak Ustadz. Betapa kita tidak punya data yang baik tentang jamaah. Ini hanya bisa dilakukan oleh komunitas. Komunitas hamba Allah kenal berapa pesertanya, umurnya, tinggalnya di mana, setiap bulan dia mensupport berapa. Komunitas bapak-bapak juga demikian, komunitas anak muda juga demikian. Maka semakin banyak jaringan-jaringan kebaikan menggulita sampai ke bawah, inilah yang bisa menyelamatkan kita insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada petang hari ini. Ustaz Al-Naf memesankan sampai jam 5.15 kita bubar. Saya sampaikan jam 5.15 menit saya kembalikan ke Ustaz Al-Naf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.